semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Miftah Friskia dengan nomor NPM 257820049. Di sini saya akan melakukan presentasi pada modul 5 sistem bilangan untuk memenuhi atau menggantikan tugas praktik pengganti. Nah, di sini kita buka dulu Netaket. Pada modul 5 ini ada sistem bilangan. Saya sudah membuatkan PPT untuk memudahkan saya mempresentasikannya lebih enak per poin gitu. Oke. Di sini sistem bilangan. Oke. Mungkin di antara kalian bertanya, kenapa sih kita tidak pakai angka biasa desimal aja? Ya teman-teman ya. Masalahnya, perangkat jaringan seperti router ataupun switch hanya mengenal sinyal elektrik antara ada arus ataupun tidak ada arus gitu. Itulah yang kita sebut dengan binar 0 dan 1. Di modul ini kita akan fokus pada dua sistem utama, yaitu binar untuk pemahaman IPv4 dan heksadesimal untuk IPv6 serta MAC address. Oke, di sini ada pun tujuan pembelajaran yang target kita pada modul 5 ini sistem biner untuk menghitung dan mengonversi bilangan antara sistem desimal dan binar untuk IPv6. Kedua ada heksadesimal untuk memahami penggunaan basis 16 untuk pengalamatan IPv6 dan MAC address. Serta yang terakhir ada implementasi untuk menerapkan pemahaman sistem bilangan dalam konfigurasi perangkat jaringan. Di sini ada sistem bilangan biner. Nah, di sini mari kita masuk ke biner. Sistem ini hanya punya dua simbol, 0 dan 1 dalam jaringan. Satu angka ini kita sebut dengan 1 bit. Jadi komputer tuh menggunakan saklar elektronik transistor. 0 berarti off, mati, 1 berarti on, nyala. Alamat IPv4 ini terdiri dari 32 bit biner yang dibagi menjadi 4 oktet. Jadi gini, dalam jaringan satu angka, biner itu disebut 1 bit kan? Nah, kalau kita kumpulkan 8 bit itu sama aja kita mendapatkan 1 byte. Ya, bisa dibilang juga sama aja, bisa dikatakan 1 byte itu sama aja dengan 8 bit gitu teman-teman. Dalam istilah networking biasanya kita disebut 1 oktet gitu. Inilah alasan kenapa IPv4 ini terdiri dari 4 bagian yang masing-masing disebut oktet. Nah, kenapa ini jadi 4 oktet? Karena 32 bit itu setara dengan 4 oktet. Kan gimana ya jelasin? 1 bit itu 8 byte. Nah, 8 bit itu 8 bit itu 1 byte. Berarti 32 bit ini 4 byte, sama aja dengan kalau bahasa networkingnya disebut 4 oktet. 4 byte sama aja dengan 4 oktet gitu teman-teman. Oke, di sini ada notasi posisi biner. Untuk mengubah biner ke desimal, kita tuh menggunakan tabel perpangkatan 2. Dimulai dari kanan ini, 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Nilainya itu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Caranya tuh mudah. Nah, jika bitnya bernilai 1, kita hitung angkanya. Jika 0, kita abaikan. Contohnya jika binernya 11 0 0 0 0 0 0, itu artinya 128 ini ditambah 64, hasilnya 192. Jadi 128 ini tambah 64 jadi 192 gitu. Nah, di sini kita lihat visualisasinya teman-teman. Misalnya kita punya IP contohnya nih 192.168.1.1. Router tuh tidak melihat angka teman-teman.
tapi dia melihat jadi maksudnya tuh kan IP kita kan 192.168.1.1. Nah, router tuh nggak melihat angka 192 yang awal itu teman-teman, tapi dia melihat rentetan binernya yang 11.000.000. Proses konversi ini krusial saat kita nanti belajar untuk menentukan network ID dan broadcast ID di modul-modul selanjutnya teman-teman. Nah, sistem bilangan basis 16 ini maksudnya gimana ya? Karena alamat IPv6 itu tuh sangat panjang teman-teman, 128 bit. Biner sudah tidak efektif lagi. Kenapa? Yang digunakan oleh manusia tuh kalau udah terlalu panjang gak efektif lagi. Karena heksadesimal itu menggunakan 16 simbol. Dia menggunakan 0 sampai 9 dan huruf A sampai F untuk mewakili nilai 10 sampai 15. Keunggulannya itu satu digit heksadesimal bisa mewakili tepat 4 bit biner. Ini jauh lebih ringkas, teman-teman. Jadi dia tuh satu digit heksadesimal ini bisa mewakili 4 bit. Jadi lebih ringkas gitu, teman-teman. Ini satu heksadesimal gitu. Satu digit heksadesimal gitu. Nah, di sini kita dijelaskan mengapa kita menggunakan heksadesimal. Yang pertama, representasi 128 bit biner menjadi 32 digit heksadesimal. Jadi dia tuh lebih ringkas, lebih pendek gitu istilahnya. Kemudian yang kedua, ada MAC address-nya, identitas fisik perangkatnya 48 bit, ditulis dengan format X. Kemudian yang terakhir ada readability, lebih mudah dibaca dan dikelola oleh manusia dibanding ribuan angka 0 dan 1. Ya, kalau misalkan itu kan manual lebih susah nggak sih, lebih ribet. Jadi kita menggunakan heksadesimal biar lebih simpel ya, teman-teman. Nah, di sini ada tabel referensi bilangan. Cara termudah kita untuk mengonversi ke hex itu adalah dengan membagi 8 ke biner menjadi 2 bagian, masing-masingnya 4 bit. Misalnya nih, 111111111. Lanjutannya ya. 4 bit pertama ini sama dengan F15. Dan 4 bit selanjutnya, ini kan cuma ada 4 bit ya. Kalau misalkan yang 111 ini kan 4. Kalau kita tambahin lagi, kok bisa 1111. Jadi maksudnya 4 bit pertama. Jadi dia tuh nilainya F15. Tapi kalau misalkan satu lagi jadi F 4 bit kedua adalah F15 juga. Jadi dalam hex itu namanya nanti ini kan F1 kan, tambah lagi jadi heksadesimal jadi FF gitu. Lebih simpel kan? Terbayang gak sih sama kalian? Jadi ini 1111. Kalau misalkan kita ada satu lagi, jadi dia F-nya 2 gitu heksadesimalnya. Oke. Nah, di sini langkah-langkah desimal ke hex juga ada tipsnya teman-teman. Yang pertama kita ubah dulu desimal ke 8 bit biner. Kemudian yang kedua ada bagi biner menjadi 2 kelompok, 4 bit per grup. Misalkan 4 bit kanan, 4 bit kiri gitu. Jadi dibagi 2 gitu loh. Nah, ubah setiap grup 4 bit ke digit hex-nya. Contoh 168 10 10 1000 gitu. Jadi sama dengan A8. Nah, di sini juga ada alur data dalam jaringan. Jadi kita tuh yang pertama kita disuruh alur yang pertama ada input untuk user memasukkan alamat IP dalam desimal. Kemudian ada proses sistem mengubah desimal menjadi biner. Selanjutnya transmisi untuk data dikirim sebagai sinyal bit elektrik. Dan yang terakhir ada modern IPv6 diidentifikasi dalam format hex. Nah, di sini sebagai kesimpulan sebelum penutupan, implementasinya juga
IPv4 itu menggunakan format dotted desimal yang aslinya adalah 32 bit. Sedangkan IPv6 itu menggunakan format heksadesimal untuk menyederhanakan alamat 128 bit yang sangat masif. Memahami keduanya adalah tiket masuk untuk menjadi seorang network engineer gitu. Mungkin itulah ringkasan dari ataupun yang bisa saya sampaikan pada modul 5 ini. Intinya adalah bagaimana sih kita menerjemahkan bahasa manusia itu ke bahasa mesin dan sebaliknya agar komunikasi data tuh bisa berjalan dengan lancar. Demikianlah presentasi saya sebagai tugas praktik pengganti pada minggu kedua untuk mata kuliah jaringan komputer. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan semuanya yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.